Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Nona Heni. Di video kali ini saya akan membahas tentang seni patung. Siapa di sini yang belum pernah dapat materi seni patung? Kita ikuti materinya berikut ini. Nah, seni patung adalah salah satu contoh dari seni murni. Seni murni adalah karya seni yang diciptakan dengan tujuan utama untuk dinikmati keindahannya dan dampaknya pada emosi dan pikiran. Seni murni ini mengutamakan sifat estetikanya dibandingkan dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seni murni ini bisa dikatakan tidak memiliki fungsi praktis. Nah, untuk pengertian patung sendiri, patung adalah sebuah hasil karya 3 dimensi yang dibuat oleh manusia yang meniru bentuk manusia atau bentuk-bentuk lainnya. Kalau menurut KBBI, patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan hal lainnya yang dibuat atau dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan bahan lainnya. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, seni patung bisa disebut sebagai sculpture yang berasal dari kata bahasa Latin sculptura yang berarti memotong, memahat, atau membelah. Patung adalah karya seni yang dibuat dengan berbagai macam tujuan. Bahkan patung adalah karya seni yang dibuat untuk tujuan keagamaan, yakni sebagai lambang pemujaan dalam rangkaian ibadah dan acara keagamaan serta memiliki makna religius. Nah, jenis patung ini akan dibedakan juga menurut cara pembuatannya. Yang pertama adalah arca dan relief. Arca di sini adalah patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Kalau relief adalah seni patung yang hanya dapat dinikmati dari depan karena coraknya hanya terdapat di bagian depannya saja. Ini adalah salah satu contoh patung, yaitu patung Ganesha dan contoh dari relief Candi Borobudur. Kalian pasti pernah melihatnya kan? Tapi kalian masih menyebutnya dengan sebutan patung. Iya, benar, itu adalah patung. Tapi contohnya adalah bentuk arca dan juga bentuk relief. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan ya, yang mana arca dan yang mana relief. Nah, kalau jenis patung berdasarkan fungsinya, ada patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, dan patung seni serta patung kerajinan. Kalau patung religi di sini sebagai sarana ibadah yang bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Kalau patung monumen, dia itu adalah media untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Kalau patung arsitek itu adalah alat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Nah, kalau patung dekorasi di sini kita gunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Dan patung seni adalah karya seni murni untuk estetika yang dapat dinikmati pesan dan bentuknya. Lalu selanjutnya yang kita tentu sering lihat adalah patung kerajinan. Patung ini dijual karena dibuat oleh para pengrajin dan menghasilkan banyak untung. Contohnya gimana ya? Nah, ini adalah contoh dari patung. Yang pertama adalah patung Buddha Dodherma. Ini adalah salah satu contoh patung keagamaan. Lalu ada monumen Pancasila Sakti. Ini adalah salah satu contoh patung monumen. Lalu ada patung pagoda Avalokiteshvara setinggi 45 meter di Vihara Buddhagaya Watugong Semarang. Ini adalah contoh dari patung arsitektur dengan bangunan yang sangat indah. Lalu ada contoh dari patung kepala merak yang terdapat di taman. Itu adalah salah satu contoh patung yang digunakan untuk dekorasi taman atau gardening kita biasa sebutnya, dan itu akan terlihat sangat indah dan disesuaikan dengan tanaman di sekitarnya. Lalu ini yang sering kalian lihat, ini namanya adalah patung seni. Biasanya ada di pameran-pameran seni. Ini adalah salah satu contoh yang terkenal, yaitu patung bertuah.
Nah, selanjutnya yang mungkin ada di tempat kalian nih, ini adalah patung kerajinan. Saya contohkan patung kerajinan kuda. Ini dibuat untuk menjadi hiasan yang bisa digunakan mungkin untuk tempat ballpoint atau sekedar hiasan di sekitar meja TV teman-teman. Nah, kalau patung berdasarkan posisi, itu ada patung freestanding, dan patung zonde. Kalau freestanding itu patungnya terdiri dari berdiri tegak. Kalau patung zonde itu adalah patung yang bisa duduk, jongkok, tidur, berdiri, dan lainnya. Nah, untuk patung freestanding yang pertama contohnya adalah patung Liberty. Lalu kalau patung zonde yang pernah teman-teman dengar mungkin tentang patung Gajah Mada yang sedang duduk dan bertapa, itu adalah contoh dari patung zonde. Selanjutnya masih patung yang berdasarkan posisi, ada yang namanya patung bos. Patung bos itu patungnya setengah badan dari kepala sampai sebatas dada. Contohnya adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Selanjutnya adalah patung torso. Patung itu hanya bagian badan yang lengkap, mungkin dada, pinggul atau panggul atau mungkin organ dalam yang sering kita gunakan untuk praktek, misalnya adalah patung torso, lambung untuk praktek IPA. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, kalau teknik pembuatan patung itu ada teknik butsir, pahat, plastering, konstruksi. Ada satu teknik lagi yang namanya assembling, dan teknik ini akan saya bahas insya Allah di video saya selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk butsir itu pembuatan patungnya tuh seperti dipijat, menambah dan mengurangi bahan. Kalau pahat, pembuatan patungnya itu menggunakan bahan yang dibentuk sehingga tidak bisa lagi dilakukan penambalan. Nah, kalau plaster itu dengan cara membentuk sedikit demi sedikit dengan mengurangi bahan yang dibentuk. Kalau konstruksi itu pembuatan patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka maupun atau tanpa kerangka. Nah, lalu kalau untuk bahannya kita ada 4 bahan. Yang pertama adalah bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, lalu bahan cor atau bahan cetak. Kalau bahan lunak itu biasanya yang sering kita gunakan tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kalau bahan sedang itu bahan yang tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya seperti kayu waru, kayu randu, dan kayu sengon. Itu contoh kayu yang mudah untuk dibentuk, mudah untuk dipahat biasanya ya teman-teman. Lalu untuk bahan keras itu contohnya batu-batuan, kayu jati, atau kayu ulin. Itu yang biasa kita gunakan untuk membuat patung. Nah, kalau dari bahan cor atau bahan cetak yang biasa digunakan itu adalah semen, gips, pasir, dan logam. Nah, kalau alat untuk membuat patung di sini, yang pertama kita butuh butsir. Butsir itu terbuat dari kawat dan kayu. Kalau meja putar biasanya digunakan untuk mengontrol patung dari berbagai arah. Lalu ada tatah atau bahasa Jawanya gaden, itu alat untuk memahat atau mengurangi bentuk. Lalu selanjutnya kita juga butuh palu untuk memukul. Dan kita juga butuh nitang untuk mengencangkan atau memotong ikatan kawat nanti. Nah, untuk teknik cetak kita juga pasti butuh yang namanya sendok untuk ngambil adonan yang menempel pada kerangka patungnya. Oke, sudah selesai materi kita untuk materi dasar di seni patung ini. Ini adalah materi untuk pengetahuan dasar sebelum masuk ke materi tentang teknik pembuatan patung. Jangan lupa lihat video saya selanjutnya untuk mempelajari materi ini. Sampai jumpa lagi.